Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran BK hari ini, yaitu di BK ada namanya layanan klasikal. Guru BK masuk ke dalam kelas dan memberikan materi-materi tentang kehidupan sehari-hari kita. Sebelum itu kita mari berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Materi Ibu pada hari ini tentang kelola emosi ya. Materinya tentang mengelola emosi dan stres. Kunci hidup seimbang dan bahagia. Mengapa penting memahami dan mengelola emosi? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kita penting untuk mengelola emosi kita? Belum ada yang tahu. Dalam menjalani hari-hari kalian pernah tidak merasa kayak sedih, marah? Ya pernah. Itu namanya emosi. Jadi emosi itu ada positif, ada negatif. Contohnya yang positif apa? Emosi positif itu apa? Senang, apa lagi? Bahagia, tertawa, boleh lah. Itu termasuk ke positif. Kalau yang ke negatif, marah, sedih, apa? Kalau di itu loh, emosi itu yang di emoji WA itu. Itu emosi itu. Jadi berbagai macam emosi ya. Apa itu emosi dan stres? Emosi adalah respon psikologis terhadap situasi atau peristiwa. Contohnya bahagia, sedih, marah. Stres adalah tekanan yang dirasakan akibat tuntutan atau tekanan tertentu. Penyebab umum emosi negatif dan stres. Boleh dibacakan? Itu, faktor internal, faktor eksternal. Faktor internal, ketidakpastian, perfeksionisme, kurangnya percaya diri. Faktor eksternal, tekanan kerja, hubungan sosial, perubahan hidup. Oke. Dampak stres yang tidak terkelola. Fisik, sakit kepala, kelelahan, gangguan tidur, emosional, mudah marah, cemas, depresi, sosial, konflik hubungan, dan isolasi. Mengenal emosi dan stres. Boleh Ibu tanya, kabarnya kalian sekarang ini bagaimana? Perasaannya? Bukan, perasaannya apakah lagi sedih? Apakah lagi marah? Yang lagi sedih, coba angkat tangannya. Sesuai dengan keadaannya kalian sekarang. Sedih? Kok sedih senyum-senyum? Oh, barangkali dia tadi malam lagi galau, diputuskan atau apa? Gak ada. Coba yang lagi bahagia angkat tangannya. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus yang lagi marah, kondisi perasaannya lagi marah ada? Lagi marah sama pacarnya so. Marah dan siapa nih? Lagi keadaan marah dengan siapa? Bad mood atau apa? Terus ada lagi yang merasa kayak bosan atau ngantuk, yang merasa ngantuk. Ngantuk semua. Mantap. Yang merasa bosan. Wih, bosan semua, tidur Jo. Mengenali emosi dan stres. Tanda emosi negatif. Sulit berkonsentrasi, sering merasa sedih. Gejala stres, detak jantung cepat, otot tegang. Boleh perempuannya baca? Strategi mengelola emosi. Strategi mengelola emosi. Mengatasikan kesadaran, mindfulness, fokus pada saat ini. Kedua, ekspresi emosi positif, tulis brutal, bicara dengan orang terpercaya. Terakhir, mengubah pola pikir, reframe dari negatif menjadi positif. Strategi mengatasi stres. Ini strateginya ya. Pertama, manajemen waktu. Prioritaskan tugas. Jadi kalian kan tahu kan ada tugas-tugas pelajaran, tugas di rumah. Nah, prioritaskan itu biar kamu tidak stres. Kedua, teknik pernapasan yoga. Kamu tahu? Coba kamu berdiri semua.
berdiri. Berdiri semua dulu. Tapi enaknya duduk di lantai sih. Tapi coba teknik pernapasan yoga ini biasanya sih di lantai. Cuman bagaimana senyamannya kamu, saja di kursi, mau berdiri, mau di lantai. Coba cari dulu posisi nyamannya kamu. Gini. Ya boleh, terserah. Teknik yoga, kasih begini tangannya dong. Ya, terserah mau tutup mata atau mau buka mata. Coba kita lakukan. Kalau kamu lagi stres, boleh ini dilakukan di rumah atau dimanapun. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Contohnya, tarik nafasnya dari hidung, baru buangnya dari mulut. Boleh kita coba? 1, 2, 3. Tarik nafas dari hidung, buang dari mulut. Biasa Joril. Lagi. 1, 2, 3. Tarik nafas. Ya, buang. Jadi kalau kamu lagi marah-marah, pakai ini teknik ini. Lagi, satu kali lagi. Tarik nafas. Buang. Nanti kalau kamu lagi praktek di rumah, boleh sambil diputarkan lagu relaksasi. Contohnya kayak suara air mengalir atau suara rintik-rintik hujan. Nah, itu bikin relaksasi kita. Makanya biasa kalau di salon-salon itu ada suara-suara begitu kan? Kayak suara air mengalir atau air hujan rintik-rintik kayak gitu. Nah, itu untuk relaksasi. Jadi begitu ya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Kalau ibu bilang ikuti ibu ya, kita ice breaking dulu. Kalau ibu bilang misalkan ada kata ibu bilang, berarti kamu lakukan. Tapi kalau tidak ada kata ibu bilang, jangan kamu lakukan. Ngerti? Hah? Kalau ada begini, kalau ada kata ibu bilang, kamu ikuti. Tapi kalau tidak ada itu kata, jangan kamu ikuti. Contoh, ibu bilang tepuk 3, tepuk 2. Jangan kamu ikuti karena tidak ada kata ibu bilang. Mengerti? Coba 1, 2, 3. Ibu bilang tepuk 2, tepuk 2. Salah, berarti lo tidak fokus. Jadi harus fokus. Ulang ya. Tepuk 1. Salah. Jadi ibu bilang ya, kalau ada kata ibu bilang, kamu lakukan. Tapi kalau tidak ada itu kata, jangan kamu lakukan. Mengerti? Kamu mengerti?
1, 2, 3, tepuk 3. Oke, lagi. Ibu bilang tepuk 2. Tepuk 1. Oh ya, sama. Ada kan? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang emoji yang telah didapat, yaitu emoji Crying Face with Smiling Eyes atau emoji bahagia. Wajah tersenyum lebar dengan mata sipit menunjukkan keseriaan, semangat atau kebahagiaan yang berefek. Tapi tergantung konteks, emoji ini juga bisa menunjukkan kegugupan, menahan malu, atau menunjukkan canggung dengan senyum. Jadi ekspresinya ini bisa dua arah, antara senang beneran atau senyum biar tidak kelihatan risih. Cara dengan emoji senyum ini, yang pertama, saat emosi lagi tinggi atau marah atau kecewa, kirim emoji ini untuk menahan diri biar tidak meledak. Sambil tarik nafas, tenangkan pikiran, itu semacam senyum dulu biar tidak pecah. Yang kedua, saat gugup atau malu, emoji ini untuk memancing mood ceria, terutama di awal berbicara atau chat sebelum beraktivitas berat. Kadang pura-pura senyum dulu bisa bantu suasana hati naik. Yang terakhir, kalau kamu terus memakai emoji senyum lagi sedih atau stres, bisa jadi hanya kamu maksa untuk tinggalkan saja emoji senyum ini, yaitu suasana. Bisa buat nyebarin positif, bisa juga untuk tameng biar tidak kelihatan itu. Kuncinya, makan, bukan untuk menyembunyikan. Kata-katanya itu saya kata ini. Kata ini Zera berapitam. Ini kelompok 3 kita dengarkan. Emoji apa yang mereka dapatkan? Selamat siang semuanya. Siang. Kami dari kelompok 3 tentang sedih. Untuk mengelola rasa sedih, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengakui dan merasakan perasaan itu sendiri tanpa sadar adalah bagian dari kehidupan yang wajar dan tidak perlu disembunyikan. Setelah itu, untuk diri sendiri untuk melewati masa itu tanpa memaksa diri agar cepat sembuh. Saat suasana hati berat, tenangkan diri dengan hal-hal yang baik.
mendengarkan lagu yang diam sambil bernafas dan memperhatikan suasana sekitar. Jam nangis. Selain itu, menulis perasaan dan catatan pribadi juga bisa membantu melepaskan beban pikiran atau rasa sakit kita. Selanjutnya, jika memungkinkan, ceritakan apa yang dirasakan kepada orang yang dipercaya. Meski hanya dengan kata-kata sederhana, namun jika belum siap, tidak apa-apa untuk memulai dengan berbicara pada diri sendiri terlebih dahulu. Dan yang tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan